Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi dikenal menolak kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Namun ada fakta yang menyebutkan bahwa ada satu hadis yang paling ditakuti kaum Yahudi. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan mengenai nasib kaum Yahudi di akhir zaman. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mengakui kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun mayoritas umat Yahudi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas Zionis Israel pun menganut agama Yahudi, Yudaisme. Mereka selalu menutupi kebenaran dan melancarkan permusuhan terhadap umat Islam. Fenomena tragis yang Zionis Israel dilakukan terhadap masyarakat Palestina membuktikan bahwa mereka punya sikap perusak, zalim dan tidak manusiawi. Sifat-sifat ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan hal-hal gaib di masa depan, termasuk mengenai nasib kaum Yahudi di akhir zaman. Meskipun beliau hidup lebih dari 14 abad yang lalu, namun apa yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal gaib yang diketahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengenai peperangan antara umat Islam dan kaum Yahudi jelang hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasukan Yahudi di akhir zaman nanti berada di bawah komando Dajjal, sedangkan umat Islam berada di bawah komando Imam Mahdi. Hingga kemudian Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengakhiri kekuatan Dajjal di muka bumi. Dajjal akan ditumbangkan Nabi Isa alaihissalam di kota Lod, Palestina, Syam yang kini diduduki Israel. Hadis yang paling ditakuti kaum Yahudi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini adalah orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian benda-benda mati jadi saksi. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas menyebutkan bahwa bebatuan dan pepohonan yang kelak akan berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat berita adanya tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Di antaranya berbicaranya benda-benda mati seperti pohon dan batu. Berdasarkan lahirnya adalah berbicara secara hakiki, meskipun ada kemungkinan adanya makna kiasan. Maksudnya berbunyi di balik benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi mereka kaum Yahudi, tetapi makna yang pertama secara lahiriah adalah lebih utama. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan mereka berbicara, baik batu, pohon maupun hewan, melainkan pohon Gorkot. Dalam hadis dari Abu Hurairah pada penjelasan di atas, disebutkan bahwa ada satu pohon yang tetap diam ketika ada orang Yahudi yang bersembunyi di baliknya. Pohon itu adalah pohon Gorkot. Pohon ini disebut sebagai pohon Yahudi karena tidak berbicara sebagaimana pohon dan benda-benda lainnya. Imam Nawawi berkata, Gorkot adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis, Palestina. Di sanalah Dajjal dan Yahudi akan dibunuh Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Bentuk pohon Gorkot dalam Al-Mujamul Wasit disebutkan ciri-ciri pohon Gorkot. Tinggi pohon ini diperkirakan antara 1 sampai 3 meter dan termasuk spesies terung-terungan. Batang dan dahannya berwarna putih, mirip pohon ausat dari segi daunnya yang lunak dan dahannya berduri. Menurut orang-orang yang sudah melihatnya, bentuk daun, batang dan rantingnya mirip pohon cemara. Bedanya pohon ini tidak tinggi. Pohon Gorkot pernah tumbuh di tanah pemakaman Madinah Al-Baqi. Namun ditebangi ketika Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu dimakamkan di pemakaman tersebut. Israel gencar menanam pohon Gorkot. Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel beberapa kali menanam pohon yang diberitakan sebagai pohon Gorkot. Penanaman pohon ini dilakukan di berbagai wilayah pendudukan Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund atau JNF.
Israel gencar menanam pohon boktor atau korkot karena disinyalir ketakutan terhadap mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait nasib Yahudi Israel di akhir zaman. Faktanya Israel memang gencar melakukan penanaman pohon ini. Bahkan sejak belum berdirinya negara Israel pada 1948. Sejak didirikan, JNF atau KKL gencar membeli tanah ketika wilayah Palestina masih berada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. JNF mengklaim telah menanam sebanyak 1,7 juta pohon korkot di kawasan seluas 7 km persegi pada tahun 1935. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Yahudi akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan, menguasai, mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling ditakuti kaum Yahudi. Fakta pengakuan mereka akan kebenaran hadis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.